Pemirsa, jika temuan Badan Pemeriksa Keuangan belum juga diselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan, pimpinan OPD Pemprov Papua Barat yang OPD-nya bermasalah terancam diganti dengan PLT karena dianggap tidak becus menjadi pimpinan. Demikian disampaikan Gubernur Papua Barat kepada para wartawan usai memimpin apel gabungan ASN dan tenaga honorer di halaman kantor Gubernur Arfai Manokwari Senin 16 Juni. Gubernur Mandacan mengatakan, sebelumnya ada 17 OPD yang bermasalah karena menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Namun saat ini telah berkurang setelah ditegur oleh Gubernur. Tetapi jika sampai batas waktu yang ditentukan, tindak lanjut yang disarankan oleh BPK tidak juga dilaksanakan, yaitu pengembalian uang negara yang dianggap penggunaannya tidak sesuai prosedur dan aturan, maka akan diserahkan kepada pihak berwajib kepolisian dan kejaksaan untuk diproses hukum. Selain itu, pimpinan OPD yang bersangkutan akan langsung diganti dengan PLT karena dianggap tidak becus menjadi pimpinan. Beberapa waktu lalu sudah tinggal 17, mungkin sudah rapat terakhir kemarin mungkin sudah kurang itu. Nanti sebentar kita ada rapatkan lagi juga untuk cek kembali berapa yang dalam temuan belum ditindak lanjut gitu, segera tindak lanjut gitu. Ya. Ada waring tidak untuk pimpinan OPD yang belum? Ya, nanti kalau misalnya terakhir tidak ya itu. Pada akhirnya kita serahkan kepada ya gitu. Atau mungkin diganti loh. Ya, itu pasti. Itu kan kaitan juga kinerja juga. Iya. Ya. Jadi memang mungkin ada jabatan-jabatan eselon 2 yang memang dari sisi aturan belum mesti kita laksanakan pergantian pejabat. Tapi dengan kinerja dalam arti tadi temuan-temuan kalau tidak ditindaklanjut bisa juga kita itu menjadi ukuran juga. Oke, untuk kita bisa ganti jabatannya, pejabatnya itu. Sementara itu, terkait pelantikan pejabat eselon 3 dan 4, Gubernur Mandacan mengungkapkan akan segera dilakukan, namun diprioritaskan untuk jabatan yang masih kosong juga pergeseran jabatan. Untuk jabatan eselon 2, Gubernur Mandacan mengatakan panitia lelang jabatan untuk eselon 2 telah terbentuk dengan sekda sebagai ketua, melibatkan asisten 3, Kepala BKD, juga akademisi dari Universitas Papua dengan jumlah total 7 orang sebagai anggota panitia lelang jabatan eselon 2. Nantinya panitia lelang akan ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Nasional untuk meminta petunjuk dan arahan sebelum membuka lelang jabatan pejabat eselon 2. Terutama kita akan prioritaskan untuk yang kosong. Eselon 3, 4 yang kosong itu kita prioritaskan untuk kita isi dulu, baru yang sudah ada mungkin juga ada pergeseran, bisa juga non-job, seperti itu kita akan lakukan. Bapak, sudah ada pembentukan panitia seleksi untuk dari jabatan? Sudah, panitia seleksi pejabat eselon 2 sudah, Pak Sekda selaku ketua, melibatkan juga Pak Asisten sebagai asisten 3 sebagai anggota, Kepala Badan Kepegawaian sebagai sekretaris, kemudian juga BKN juga sebagai anggota, kemudian juga dari UNIPA ada 2 juga, seperti itu ada 7 orang. Mereka itu yang nanti panitia seleksi jabatan eselon 2 nanti. Bapak, untuk lelang jabatan SK-nya sudah penetapan, tinggal kita hari ini saya akan kasih petunjuk untuk dari Pak Sekda dan juga panitia ini bisa berangkat ketemu Mendagri dan juga BKN untuk menyampaikan bahwa jabatan-jabatan yang kita mau lakukan lelang, beberapa PD yang kita lakukan lelang ini kita lakukan dulu, setelah mendapatkan persetujuan baru kita bisa laksanakan. Ya. Ari Armstrong, CWM Channel, Biro Manokwari. dapat berguna bagi